Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan nama Kartini. Ia adalah simbol perjuangan emansipasi perempuan di Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa sebenarnya Kartini ini? Bagaimana kisah hidupnya yang begitu singkat mampu meninggalkan jejak besar dalam sejarah bangsa? Mari kita telusuri kisah Raden Ajeng Kartini, perempuan Jawa yang melawan keterbatasan zamannya dengan pena dan pemikiran yang tajam. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April tahun 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga priai golongan bangsawan Jawa. Ayahnya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, adalah seorang bupati Jepara yang berpendidikan Belanda, sementara ibunya, Ngasirah, berasal dari kalangan rakyat biasa. Karena status sosial ini, Kartini bukan anak utama dalam garis keturunan bangsawan. Namun, ia tetap memperoleh pendidikan dasar yang saat itu sangat langka bagi perempuan. Sejak kecil, Kartini dikenal cerdas, kritis, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ia bisa membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Belanda, sebuah kemampuan yang membuka dunia baru baginya. Namun, masa belajar Kartini tak berlangsung lama. Setelah usia 12 tahun, ia harus menjalani tradisi pingitan, di mana gadis bangsawan harus tinggal di rumah dan tidak diperbolehkan keluar hingga menikah. Disinilah pergolakan batinnya dimulai. Ia merasa terkungkung, tidak bebas, dan diperlakukan tidak adil hanya karena ia seorang perempuan. Dalam keterbatasan itu, Kartini tak menyerah. Ia menjadikan buku, majalah, dan surat menyurat sebagai jendela dunianya. Ia menulis surat kepada sahabat-sahabatnya di Eropa, terutama Rosa Abendenon dan Stella Zehandler yang menjadi sahabat pena dan pendukung setia gagasan-gagasannya. Dari surat-surat itu terungkaplah pemikiran Kartini yang luar biasa progresif. Ia tidak hanya membahas pendidikan perempuan, tetapi juga menyuarakan keadilan, kebebasan berpikir, dan pentingnya kemajuan masyarakat melalui perempuan yang terdidik. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membebaskan perempuan dari belenggu kebodohan dan ketidakadilan. Setelah melewati masa pingitan, Kartini akhirnya menikah pada tahun 1903 dengan Bupati Rembang Adipati Djoyo-Diningrat. Meski pernikahan itu sempat dipandang akan menghentikan perjuangannya, kenyataannya justru sebaliknya. Suaminya mendukung gagasan-gagasannya dan mengizinkan Kartini mendirikan sekolah perempuan pertama di Rembang. Sekolah ini menjadi cikal bakal gerakan pendidikan perempuan di Indonesia. Dari sana, ide-ide Kartini mulai mendapat perhatian yang lebih luas, baik dari kalangan pribumi maupun Belanda. Sayangnya, perjuangan Kartini terhenti terlalu cepat. Ia wafat pada 17 September 1904, 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya. Ia wafat dalam usia yang sangat muda, yaitu pada umur 25 tahun. Atas inisiatif J.H. Abendenon, kumpulan surat-surat Kartini diterbitkan dengan judul Der Duisternis toch licht, atau Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini mengguncang dunia dan menjadi inspirasi besar tidak hanya bagi perempuan Indonesia, tapi juga bagi perjuangan nasional secara luas. Kartini adalah bukti bahwa suara seorang perempuan, meski dibatasi tembok rumah, tradisi, dan adat, bisa mengguncang sistem dan membangkitkan kesadaran. Ia mungkin tidak mengangkat senjata, tapi dengan pena dan pemikirannya, ia telah membuka jalan panjang menuju kesetaraan dan keadilan bagi perempuan Indonesia. Hari ini, setiap 21 April, kita memperingati Hari Kartini. Bukan sekadar mengenang sosoknya, tapi juga meneruskan perjuangannya. Karena Kartini bukan hanya masa lalu, ia adalah masa kini dan masa depan perempuan Indonesia.